Shalom CTC, saya mau sampaikan hari ini apa yang saya percaya saya dapatkan dari Tuhan tentang tahun depan dan tahun hidup kita bulan-bulan depan. Jarang-jarang ya kita bisa mendengar sesuatu tentang tahun depan di bulan-bulan awal seperti ini. Tapi menurut saya gini, karena Tuhan mau kita mempersiapkan diri. Oke? Ya, ingat tahun ini, jadi ini video khusus untuk jemaat kita saja ya. Anda kalau mau share bisa share ke teman-teman yang Anda percayai, tapi nggak usah share gimana-gimana. Oke? Saya merasa saya bertanggung jawab buat jemaat, bukan buat dunia luar, dan kita juga nggak terpanggil untuk menjadi terus lebih besar dan lebih besar ya. Saya mau batasi diri saya dalam skup kerja yang Tuhan berikan. Jadi ini video untuk Anda, tolong didengarkan. Yang menurut saya sesuai dengan apa yang saya percaya dapat dari Tuhan akan terjadi sekian bulan dan ke depan. Oke? Jadi kemarin saya berdoa pagi-pagi, saya yakin jemaat bahwa tahun depan itu akan kita masuki dengan masa kegelapan yang sulit sebetulnya. Tapi tahun depan juga Anda akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasa kalimat yang Tuhan berikan kepada saya seperti ini. The year of God faithfulness. Tahun kesetiaan Tuhan. Nanti saudara akan lihat sekalipun di masa-masa sukar, Tuhan itu akan pelihara kita dengan cara yang ada aja pokoknya. Aneh aja pokoknya. Cara-cara yang mungkin extraordinary, di luar apa yang kita biasa tahu. Mungkin kita taunya kita adalah seorang pekerja kantoran, atau kita seorang pengusaha kain seperti teman-teman yang ada di sini, atau mungkin kita orang yang punya tour, misalnya punya travel. Tapi nanti Tuhan akan berkati kita dengan cara-cara yang berbeda, yang seperti yang kita tahu. Tolong dengar ya, kata berkatnya ini jangan Anda artikan dengan kata kemewahan atau kenyamanan. Enggak. Zaman sekarang singkirkan dari benak kita pola-pola pikir kemewahan dan kenyamanan. Karena masa ke depan itu akan sulit. Oke? Bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Enggak. Karena memang kita akan memasuki masa seperti itu ya, menjelang zaman-zaman terakhir. Ingat, peperangan yang paling besar, ingat ya, selalu melawan sistem keuangan dunia. Oke? Bukan melawan apa-apa. Anda gak akan ngelihat tuyul terbang-terbangan. Saudara gak akan ngelihat setan jalan di rumah Anda dalam bentuk gondoruo, nenek lampir, atau yang lain-lainnya. Enggak. Tapi Anda akan ngelihat orang-orang itu dirundung ketakutan. Bukan oleh hal-hal seperti itu, tapi orang dirundung ketakutan oleh hal-hal yang berbau materi dan keuangan, berbau pencukupan hidup mereka. Buktikan nanti kalau apa yang saya dapatkan benar. Tahun depan akan ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang Anda bahkan gak bisa pikirkan. Disitulah Tuhan akan ajar kesetiaan Tuhan akan umatnya. Bukan kita yang setia, enggak. Kita kadang-kadang mistreated, kita kadang-kadang suka salah menyalahgunakan apa yang ada pada kita. Tapi perhatikan, nanti Tuhan akan setia di masa-masa mendatang nanti, ketika hidup udah tambah sukar. Ke depan itu gak akan tambah gampang, saudara. Percayalah, ya. Ke depan gak akan tambah gampang dan akan tambah sulit. Saya ulangi lagi, dari kami udah berbincang-bincang dari hati ke hati, saya ulangi sekali lagi. Kuasai cara belanja Anda. Dengar ya, semua yang mendengarkan tolong kasih ke istri-istri kita juga, ke anak-anak kita juga. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang mereka punya. Saya paling tidak suka dan saya marahi kalau anak saya berani ngomong I'm bored. Oh, this is the worst day of my life. Langsung saya tegur. Kenapa? Karena itu melatih mereka untuk tidak bersyukur dengan apa yang mereka punya. Oke? Tunjukkan kepada mereka bahwa dunia ini sedang susah dan ada orang-orang lain yang hidup lebih susah daripada kita. Tolong jangan melihat hanya ke atas terus ngelihatnya. Oke? Semua YouTuber, semua program-program TV yang terkenal sekarang sedang menampilkan kemewahan yang begitu rupa. Orang-orang diajak menghayal tapi dengan cara yang sakit sekali. Oke? Karena level-level seperti itu bukan level-level yang normal. Itu level-level yang sulit sekali di-achieve oleh orang biasa. Kecuali Anda benar-benar super talented, Anda orang yang pintar luar biasa. Udah pintar ngomong, good looking, ya kan? Cantik, keren pula, dan bisa jualan juga. Wah, orang kayak gitu jarang.
sebagian besar dari kita itu hanya orang-orang biasa saja yang gak punya potongan, gak punya keterampilan apa-apa. Oke? Jadi tolong jangan melihat ke atas, coba lihat ke bawah, bagikan apa yang Anda punya. Kalau Anda diizinkan punya akses masuk ke keuangan, apalagi yang besar, oke? Tolong camkan baik-baik perkataan Anda, perkataan saya sebagai pemimpin Anda. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, bagi-bagi antara mana yang keluarga Anda punya, yang Anda bisa beri ke anak, yang Anda bisa pakai buat jalan-jalan, buat makan. Anda berikan sebagian untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang membutuhkan. Sampai hari pun saya masih memberi, percayalah. Dan saya bersyukur saya terlibat dalam program memberkati hamba-hamba Tuhan. Saya bisa ikutan, saya bilang terima kasih Tuhan, saya mau kerjakan sebaik-baiknya. Betul, ya. Ada yayasan yang mencarikan dana, saya jadi jembatan dan saya bisa cari pendana-pendana yang membutuhkan. Saya mau terlibat. Ayo belajar memberi supaya hati Anda makin hari makin tidak dikuasai oleh harta. Coba dengar ya, duit makin Anda kekepin nih. Ya, itu bukan Anda yang pegang dia, tapi dia yang pegang Anda. Ngerti maksud saya? Dan itulah peperangan kita. Megang atau lepas. Makin kita gak dikuasai, makin kemenangan itu di depan mata. Percayalah, 100% peperangan di dunia itu pasti urusan uang. Serius. Bahkan maaf ya, ada loh orang-orang di dunia ini yang rela dimadu. Kalau dimadu artinya apa? Diduakan sama suaminya, asal suaminya punya uang, bener gak? Hah? Betul gak? Kalau udah suaminya madu dia gak punya uang juga, tendang keluar udah pasti saudara. Itu kan? Ngerti ya? Jadi ini apa yang saya rasa saya dapat dari Tuhan. Gantungkan hidup kita atas dasar kesetiaan Tuhan dalam kita. Lihat nanti Tuhan sayang Anda luar biasa dengan cara dipelihara. Tapi susah gak hidup? Tetap susah sih. Tapi justru di tengah-tengah kesusahan Tuhan tunjukkan bahwa Dia pelihara kita. Amin. Tangkap ya. Tahun depan jadi akan sulit. Yuk latihan dari sekarang. Kalau bilang tahun ini udah sulit Pak, tahun ini udah sulit Pastor. Oh, nanti kan tahun depan lebih repot lagi. Habis saya dapat hal ini ya, saya gak sengaja lihat news flash di handphone dan di sana juga cerita tentang kesulitan-kesulitan di dunia. Katanya Pasifik akan berhenti lagi ya, layoff 7.000 lebih karyawan. Bayangin. Dan Dragon Air itu tutup loh Ben. Anak usahanya si Katai. Ya, Dragon Air tuh yang terbang dari Shenzhen biasanya tutup. Itu akan menciptakan ketidakseimbangan sebenarnya dalam dunia bisnis. Betul kan? Sekian juta orang di dunia ini mendadak nggak dapat income tetap. Yang jual online mendadak punya pesaing jutaan orang lainnya yang masuk. Benar nggak? Itu kan akan create unbalance di sistem pekerjaan sebetulnya. Tadinya semua udah balance, satu ada yang main ini, satu main ini, satu main itu. Tiba-tiba yang ini collapse, ya. Tadinya udah balance tuh. Alat medis ini collapse, berbalik misalnya semua jual alat medis semua, ya collapse lagi gak lama. Ya kan rezeki tadinya satu utuh kan jadi pecah-pecah lebih banyak lagi. Gitu. Tapi ingat ya, kesetiaan Tuhan. Pokoknya nih kalau Anda tidur malam-malam, Anda bangun, ingat kesetiaan Tuhan. The year of His faithfulness. Tahun kesetiaan Tuhan. Ya, teman kami cerita bagus. Udah gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan. Tapi dia bilang ini bagus. Tapi lewat loh Pak, dia bilang. Tahun demi tahun, kok lewat ya? Gak kebayang. Hidup susah tiba-tiba, lewat loh setahun. Lewat lagi loh, bayangin. Ya, selama Anda sehati, saudara, suami istri sehati, apapun di tingkat apapun penghasilan Anda, yuk jalan sama-sama Tuhan. Ntar kamu akan lihat Tuhan itu setia luar biasa. Setia.
Dia setia. Dia setia. Kami sekeluarga mungkin gak pernah ngalami guncangan keuangan di titik seperti ini. Serius, apa adanya, itu video buat jemaat. Tapi saya mau bilang Tuhan setia. Tuhan setia. Oke? Sampai hari ini masih belajar untuk kurangin makan. Kalau dapatnya udah kurusan, puji Tuhan, kurangin gula, kurangin karbo ya. Sekalipun tadi habis makan martabak manis 2 potong, saudara. Ya. Habis ini selesai mau makan lagi martabak telur 1. Oke. Tuhan setia. Mepet nggak kok? Mepet. Tapi maaf, saya bersyukur sampai ini masih bisa memberi. Serius. Ya. Karena peperangan Anda melawan keuangan, saudara harus pinter-pinter di hati. Ya. Mental kita akan uang itu kita mesti pinter. Jangan sampai ya menjerat kita. Nangkap ya? Jadi jemaat dengar, hiduplah yang cukup. Jangan berlebih. Ingat, manusia secara medis hanya 2 yang bikin orang itu mati. Ya, 1 apa? Kecelakaan. Betul? Bakar, kecelakaan kereta, jurang, jatuh ya, accident. Yang kedua, apa yang bikin orang mati? Apa yang masuk ke mulut Anda, betul gak? Betul gak? 3, kalau saya bisa tambahkan sih sebetulnya stres pikiran kita. Ya, tapi manusia itu mati garis besar 2. Kamu mati karena kecelakaan, satu lagi karena apa yang kamu makan sendiri. Berlebih makan itu berarti membunuh Anda kan? Betul? Ya, makin kita nimbun, makin gak sehat jiwa kita sebetulnya. Ini pun saya pelajari bertahun-tahun dan jujur sampai hari ini pun saya masih belajar. Oke? Karena setiap kita pada dasarnya terikat dengan sistem keuangan. Tapi minimal kita ngerti ya ke arah mana Tuhan kerja. Ya, kuasai keuangan kita. Oke, kuasai jual beli kita. Oke, jangan beli-beli barang yang Anda gak perlu kepake. Nanti saudara akan membebani diri Anda dengan apa? Urusan-urusan yang gak perlu, saudara. Serius. Coba perusahaan-perusahaan yang ekspansi, beberapa kita lihat nih di jalan-jalan, kasihan ya, dia lagi semangat-semangatnya, wah ayo gedein, kita berhasil, digede-gedein, tiba-tiba pandemi ya, di masa pandemik masih lagi renovasi, masih baru mau mulai buka, kasihan kan? Kenapa? Karena orang mikirnya selalu more. Kita diajar di dunia ini untuk apa? Lebih. Ayo dong, masa kamu nggak bisa? Target bank ditingkatin terus tahun demi tahun, betul kan? Target menabung ditingkatin terus. Kayak nggak kambuan aja udah bisa nabung sebulan gua peceng, misalnya kurang dong, ayo bulan ini kita nabung 700.000 misalnya. Kata si setan uang, bagus, pelihara saya lebih kuat. Kayak film zaman dulu, kejarlah daku kau tangkap. Ya kan? Kita ngejar dia padahal megang hidup kita. Itu ya. Jangan, saudara. Saya sih udah gak pusing dengan target-target nabung. Kalau kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau aja. Berilah kami pada apa? Hari ini makanan kami secukupnya. Udah hebat. Kamu tahu bahwa Tuhan dengar doa kamu dengan cara apa? Ketika hari itu kamu ada makanan. Amin. Coba lihat sekeliling Anda. Makan kenyang gak hari ini? Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Udahlah, jangan hidup gaya dunia. Anda sukses pun, Anda sakit hati, saudara, hancur bilang. Bener. Banyak orang sukses dengan banyak orang sukses dengan kondisi hati yang udah gak sehat. Kelihatannya emang lebih hebat dari yang lain. Tapi saudara, waduh, ya, sombongnya luar biasa. Menghina orangnya luar biasa. Betul? Nanti kita baca di Alkitab, saya kasih tahu ya, hidup ini berputar, jangan main-main. Jangan main-main. Hidup ini muter terus. Anda nggak selama-lamanya selalu di atas. Kita baca. Ya. Jadi, saya mau sampaikan hal ini, oke? Sekali lagi jaga keuangan Anda, oke? Pakai itu untuk hal-hal rohani, oke? Jangan nih, mendingan Anda beri daripada Anda belanja yang gak berguna. Percaya deh. Ya, percaya deh. Oke.
Istri ulang tahun, anak ulang tahun, beliin sesuatu. Oke? Tapi nggak perlu berlebih. Ya. Kita baca firman Tuhan ya. Lihat Kisah Rasul 14. Kisah 17. Dek, tolong ambil aku air nih yang dingin pakai cangkir aku yang putih tuh. Ya, itu. Kisah Rasul 17. Yuk, jemaat perhatiin ya. Saudara yang yakin saya ini pemimpin Anda, Bapak rohani Anda, mohon dengarkan. Yuk. Jangan ganti-ganti channel mentang-mentang Anda gak suka. Anda cari yang sekedar menyenangkan telinga Anda. Jangan. Kamu gak akan bisa bertumbuh. Sekarang enak, gak cocok, ganti. Gak cocok, ganti. Kita sekarang ibadah itu tanpa korban. Sembarangan aja semaunya. Betul kan? Ibadah semaunya seperti seolah ibadah itu membawa keuntungan bagi kita. Jangan. Setia dengan gereja Anda, dengan pemimpin Anda, sekalipun yang dikhotbahkan yang mungkin gak populer. Tapi ini ada di Alkitab. Ya. Saya belajar jaga kemurnian hati saya dalam pelayanan untuk hanya memberitakan apa yang Tuhan mau. Kita doa sekali lagi ya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah yang keluar dari mulut ini hanya yang ilahi ya Bapa. Bapa dengar Tuhan, anakmu ini berbicara Tuhan. Biar hanya ilahi. Sertai setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus yang turun yang dari Engkau Tuhan dari surga. Amin. Lihat Kisah Rasul 17. Lihat. Ayat yang ke 24, 25, 26, 27 dan 28. Oke. Saya akan baca bergantian dengan rekan saya. Oke. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi dan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Perhatikan ayat ini, terapkan dalam hidup Anda. Dari satu orang saja, ini siapa? Adam ya. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Lihat ini. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Lihat, Alkitab berkata Tuhan dari satu orang yaitu Adam bisa memberikan begitu banyak suku dan bangsa di dunia. Dan yang ajaibnya begini saudara, ternyata Tuhan juga tetapkan, gak sembarangan ternyata, masa-masa, musim-musim bagi mereka. Saya baca di beberapa terjemahan Alkitab, keren. Tahu dibilang apa? Bukan sekedar season atau musim biasa. Musim memang banyak di Alkitab. Ya, Alkitab mengakui di bumi ini ada musimnya. Dan setiap musim punya cara bermainnya sendiri-sendiri. Betul ya? Saudara, di musim panas di Indonesia, Anda memakai cara bermain musim dingin di Amerika, saudara bisa mati dehidrasi. Oke? Saya pernah terbang dari satu daerah pakai jaket yang cocok untuk daerah itu. Dingin, tapi nggak dingin banget. Pindah pesawat ke daerah lain yang ternyata dinginnya mungkin 2 kali lipat. Saya kaget sudah di airport masih hangat karena ada heaternya. Begitu pintu dibuka, waduh itu angin ke dada saya udah kayak langsung mau hipotermia. Untung yang jemputnya udah biasa, saudara. Ini diain jaket di mobil. Dinginnya Pak, saya udah bawain jaket, puji Tuhan. Baik sekali orang-orang di sana. Begitu saya mau balik lagi naik bis, saudara, saya bilang gue bakal kedinginan lagi. Kata pendetanya, itu jaket dibawa pulang aja silakan, ada pakai aja. Setiap musim itu ada caranya sendiri. Kalau lagi musim pandemik begini, Anda mau hidup seperti musim tahun lalu, Anda akan segera finit kalau kata orang Bangkok, saudara. Selesai. Saudara, musim ini sendiri.
Anda mesti ekstra rohani, ngerti gak? Mesti ekstra kuat. Karena bukan dosa siapa-siapa gitu loh. Ya memang Tuhan nentuin musim. Ini musimnya untuk kita dibentuk. Atau ini mungkin musimnya untuk zaman baru segera dimulai. Antikris akan segera datang, akhir zaman akan segera datang. Siapa tahu? Kita nggak pernah tahu. Tapi kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Ya. Dan yang hebatnya dari ayat ini, ada satu terjemahan lain berkata, Ia yang menentukan, bukan musim. Dia pakai kata, kapan sesuatu itu naik ke atas dan kapan sesuatu itu apa? Turun ke bawah. Keren ya? Kapan satu bangsa itu bangkit, kapan satu bangsa bisa jatuh. Bayangkan. Kalau Anda belajar di kitab Daniel, itu ada 4 kerajaan besar loh, yang diramalkan, dinubuatkan dengan tepat sebelum kejadian. Itu kan Persia, Babilonia, Roma, dan Yunani. Bayangkan. Tepat diramalkan, dinubuatkan oleh Daniel. Jadi Tuhan itu betul-betul menentukan batasan hidup kita. Di masa-masa ini, sebagian ada yang naik, sebagian ada yang ke bawah. Percayalah, Anda diizinkan atau bahkan Anda ditentukan Tuhan untuk mengalami seperti itu. Dan setiap musim itu ada cara mainnya sendiri. Kalau Tuhan nentuin Anda naik ke atas di masa begini, dan yang Anda buat cuma injek-injek orang, ya kan? Ngeledekin orang, pandang orang sebelah mata. Saudara enggak bermain dengan baik di musim yang Tuhan tentukan untuk Anda. Kalau Anda diajak Tuhan ke bawah dan yang Anda buat adalah mengutuki diri sendiri, nanti kecewa sama Tuhan, curiga sama yang diberkati, gampang merasa terhina, Anda enggak bermain dengan baik. Anda enggak hidup dengan baik di musim Anda. Oke. Saya percaya apapun keadaan musimnya, Ia itu Tuhan tetap baik. Tuh, Ia Tuhan yang setia. Malah tahun depan, kalau apa yang saya dapat betul, kita justru akan ngalamin banyak kesetiaan Tuhan. Lihat deh, Dia sayang Anda, lihat deh. Sekalipun dunia ini musimnya lagi gelap, tetap Dia sayang Anda. Ya. Saya sampaikan dari hati. Nih, lihat nih. Lihat. Ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir. Lihat ya. Saya ulangi lagi supaya ngerti ya. Dari satu orang saja, 26, kisah 17-26. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan, lihat ya. Ia tetapkan loh. Ya. Musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka tuh. Kalau Anda mau ikut Tuhan, hidup Anda dibatasi gak? Ayo. Hah? Anda tahu orang kalau hidupnya gak dibatasi jadi gila? Betul? Maaf ya. Anda pasti pernah baca di surat kabar, oke? Tentang orang-orang yang hidupnya gak ada batas. Yang kekuasaannya, duitnya gak ada batas. Gila gak? Gila. Ada yang bawa perempuan 26 orang, saudara. Nginep di satu hotel. Dan itu perempuan kalau mau nyamperin dia, itu jalannya mesti ngesot di tanah. Gak boleh jalan normal. Gak boleh. Ngesot di tanah. Itu kekuasaan uang udah gak ada seri. Hidup tanpa batasan. Ayo tuh. Yang maunya naik terus ke atas. Lihat. Udah Kristen tapi percaya tipu muslihat self motivation. Percaya aliran-aliran New Age yang kamu bisa. Ayo bisa. Tidak ada batasan. Kata siapa? Anda mau PD-nya kayak apapun juga, mana bisa Anda nyanyi kayak Mariah Carey, Whitney Houston kalau emang bakatnya nggak ada, yuk. Bener nggak? Hah? Coba orang-orang yang paling positif, saudara, di dunia kena corona nggak? Corona aja, ya kan? Betul nggak? Yang udah paling kuat, yang paling mental, yang paling kuat, sakit mah sakit aja. Kita diajar untuk hidup tanpa batas di dunia. Serahkan tanpa batas, naik tanpa batas. Alkitab berkata Tuhan tentuin loh sebenarnya. Kalau kamu mau nurut, hidupnya tuh ada batasnya sebenarnya. Gak bisa seenak-enaknya dalam Tuhan. Tuhan batasi supaya apa? Supaya kamu aman.
Saya berdoa setiap hari, Tuhan pagari saya, benar. Doa, pagari saya supaya apa yang masuk itu terproteksi. Bukan cuma yang jelek, kadang-kadang yang masuk yang bagus pun kalau nggak dilindungi Tuhan, Anda rusak gak? Rusak. Yang keluar pun Tuhan batasi. Alkitab bilang kok iya tentuin batasnya. Nih nak, kamu segini aman. Betul gak? Bu Meme segini aman. Ya? Yudi Stella segini aman. Makanya hiduplah dalam anugerah Tuhan. Wong Yesus saja muridnya cuma berapa? 12, nggak 13, nggak 14. Betul gak? Ya kan? Ada batasan saudara hidup itu. Ayo, makanya cukuplah dengan apa yang ada padamu. Anda bisnis kalau kalap nggak ada batas, dimakan sama pandemi, bangkrut berjemaah, saudara. Bener gak? Arti maksudnya? Ya. Jangan percaya tipu daya dunia. Orang hidup gak ada batasan, gila. Jadi gila. Saudara udah makan semua daging yang Anda mau. Saya belum makan semua daging yang saya mau. Saya masih kepengen nyobain steak kuda di Perancis. Katanya itu fine dining, mahal ternyata. Bener. Saya makan bebek panggang lumayan jarang, ya. Masih kepengen. Tapi kalau Anda punya akses masuk ke arah makanan-makanan begituan setiap hari, saya mau tanya, bosan nggak? Lama-lama kepengen makan apa? Kepengen makanan daging-daging orang nggak lama-lama? Ayo. Ya kan? Betul gak? Saudara punya semua yang dunia bisa beli. Anda akan kepengen hal-hal yang gak normal. Pasti. Ngerti ya? Hidup dalam batasan atau Tuhan tentukan hidup itu jangan maksa, saudara. Jangan maksa. Teroboslah apa yang memang menjadi bagian. Emang Tuhan tahu. Ya. Lihat ya, ulang lagi. Ya, Ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Lihat ini ayat. Kenapa? Kenapa? Supaya mereka apa? Lihat. Apa? Mencari Dia. Tuh. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun sebenarnya Ia nggak jauh dari kita masing-masing. Kenapa sih saudara Anda diajak naik? Diajak ke bawah, kenapa? Supaya dalam semua titik musim itu kamu bisa cari Tuhan. Ayo, yang di masa-masa sukar ini nih ya, oke? Ternyata hidupnya diberkati. Bersyukur gak sama Tuhan? Ayo, senang gak? Happy gak? Happy kan? Aduh Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa menghasilkan, anak saya masih kelihatan baik. Saya masih bisa memberkati orang. Tuh, supaya bisa cari Tuhan. Supaya apa yang ada pada kamu bisa pakai untuk Tuhan. Bukan sebentar, asik, injek-injek orang. Kan itu kan? Nulis-nulis di FB, betapa kayanya dia, betapa dia diberkati. Di tengah-tengah krisis begini, saudara. Dia tunjukkan pada yang lain dia tetap kaya. Seperti kesannya, dia aja yang paling disayang Tuhan, yang lain enggak. Ngerti loh saya? Supaya dalam semua musim orang-orang itu bisa cari Dia. Ketika lagi di bawah bisa cari Tuhan. Bener gak? Tuhan tolong. Atau yang lebih bagus doanya begini, Tuhan aku berserah. Dalam lembah kekelaman, ayo jalan sama-sama. Hebat, ya kan? Jangan mentang-mentang rugi langsung Tuhan tolong biar cuan, Tuhan tolong. Enggak. Tapi ketika rugi, Tuhan, kalau emang ini waktunya menangis, mari kita menangis bersama. Bener gak? Ya kan? Sekalipun aku naik Jaklinggo, gak apa-apa. Kalau sama-sama Tuhan. Itu yang paling hebat. Semua musim itu dibuat Tuhan. Supaya orang bisa cari Tuhan. Amin. Ya. Nanti one day kita akan bahas lebih dalam. Terakhir goalnya ini, saudara lihat. Ayat 28 silakan. Ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup
kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan ini paling bagus, sekali lagi ya, kemanunggalan, kesatuan. Orang itu nyatu sama Tuhan, sampai dia bisa berkata, sebab di dalam Dia dan kita apa? Hidup. Kita gerak-gerak aja dalam Tuhan, kan nggak? Tuh, kita ada dalam Tuhan, kan ya? Hidup saya dalam Tuhan, Dia hidup, saya hidup. Gerak aja di dalam Tuhan, nyatu. Anda ngomong persis kayak yang Tuhan mau ngomong. Bayangkan, dulu gak? Anda ambil keputusan persis kayak yang Tuhan ambil keputusan. Keren ya? Saudara bikin pilihan persis seperti apa yang Tuhan pilih. Jadi hidup ini gak masing-masing sendiri-sendiri sama maunya. Kalau udah kepepet, oh Yesus tolong saya, ya kan? Enggak. Tapi Anda buat apa yang Tuhan mau Anda buat, karena kamu hidup dalam Dia, kamu gerak di dalam Dia, kamu ada di dalam Dia. Waduh saudara, kalau Anda bisa buat ini, Anda menang 100% dari dunia. Mau dunia ini jungkir balik juga, gak akan terjadi apa-apa. Percaya gak kalau Yesus ada di zaman sekarang? Percaya gak? Yesus tuh gak akan terpengaruh. Ayo. Dia gak terpengaruh. Dia gak akan krisis. Kenapa? Karena dia pertama-tama dia gak mengejar kekayaan. Betul? Wong, kadang-kadang kita terjebak krisis karena kebodohan kita sendiri. Benar gak? Sejujurnya, ayo, betul gak? Kita krisis itu karena nafsu kita sendiri kok sebetulnya. Kalau kita bisa berkata, aku hidup dalam Tuhan, aku gerak dalam Tuhan, aku ada dalam Tuhan, di situ sesuatu yang ilahi terjadi. Amin, saudara. Saya berdoa hidup kita dibatasi oleh apa yang Tuhan mau. Mikir sekarang kalau mau ngapa-ngapain. Doa betul-betul, Tuhan ini mesti gimana, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan belajarlah Tuhan, sekalipun sulit, tapi kalau itu dari Engkau, ajar aku ini untuk menghidupi. Benar gak? Ajar aku untuk buat supaya Engkau ini benar-benar gerak dalam diri saya. Ya. Saya mendoakan banyak hal, saya bergumul banyak hal, saudara, supaya yang keluar itu betul-betul ilahi, yang dari Tuhan. Kata kunci cuma satu, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan, yang dari Tuhan. Dia punya rencana dalam kita. Yuk, jangan hidup semau-maunya, izinkan Tuhan beri batas. Satu, supaya Anda aman. Aman. Anda gak terseret ke tempat yang bukan-bukan. Yang kedua, supaya Anda menggenapi bagianmu, saudara. Jangan merembet ke yang lain-lain, nanti malah memberatkan hidup. Gitu ya. Oke. Percayalah, kita gak perlu menjadi apapun yang terlalu besar di dunia. Yang penting apa? Genapi apa yang Tuhan mau. Kalau misalnya ya, kerajaan Allah nih ada satu kerajaan. Ya, saya bukan orang penting, saudara. Saya bukan jenderal, saya bukan siapa-siapa. Oke, taruhlah saya hanya bagian yang tukang pasang sadel kuda sama ngasah pedangnya para tentara-tentara yang luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, kalau itu bagian saya lakukan, gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting saya ada di kerajaan yang benar. Betul gak? Alkitab bilang kok ada hamba Tuhan yang besar dan yang kecil. Ya, kita gak perlu mencoba menjadi besar. Yang penting apa? Yang penting Anda ada di kerajaan yang benar. Yang penting Anda hidup bersama Tuhan, dan upah Anda itu gak tergantung kebesaran Anda. Karena kebesaran semua dari Tuhan. Upah Anda tergantung dari kesetiaan dan ketaatan Anda. Dengar ya, kepada mandat yang Ia berikan. Oh, saya happy. Saya happy. Betul. Secara pelayanan saya merdeka. Ketika sepertinya Tuhan ajak saya ke atas, percayalah saya gak broadcast apa-apa. Dan ketika ke bawah, it's okay. Yang penting apa? Saya hidup, gerak, saya ada di dalam Tuhan. Yang penting itu. Yang penting saya ada dalam kerajaan yang benar. Amin.
Kalau kamu hebat, tapi kamu ada di kerajaan yang salah, buat apa? Buat apa? Kamu hebat di dunia, di kerajaan dunia, buat apa? Suatu saat kerajaan surga turun, kamu selesai, saudara. Selesai. Amin. Ingat, batasi hidupmu dengan yang dari Tuhan. Serahkan. Yuk, hati itu gak usah dikeras-kerasin, serahin sama Tuhan. Serahin. Kalau roh Allah hidup dalam dirimu, kamu juga pasti capek, struggling sebetulnya. Megang sesuatu terus yang kamu takutkan. Serahin sama Tuhan. Amin. Ya, kita doa sama-sama yuk. Minggu depan kalau Tuhan izinkan kita lanjutkan ya. Kita doa yuk. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkatkan kita sama-sama. Di dalam nama Yesus, apa yang hamba-Mu rasakan dari Engkau tentang hal-hal di kemudian hari sudah hamba sampaikan. Tuhan tolong batasi hidup kami seperti yang Engkau mau. Jagai, bentengi dan pagari keluar masuknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami sama-sama. Yuk, berani doa sama-sama saya hari ini yuk. Batasi Tuhan apa yang masuk ke dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami udah serahkan hari ini Tuhan, dan yang masuk begitu banyak, ajar kami untuk bisa menjadi pengelola yang baik dari semua berkat yang ada itu Tuhan. Dan kalau tidak ada yang masuk atau yang masuk sedikit, ajar kami untuk mengerti Tuhan sedang mencukupi kami. Kami gak perlu takut akan hal-hal yang lain Tuhan. Pagari kami Tuhan dengan pagar yang sempurna yang dari Engkau. Engkau yang buka pintunya, Engkau yang tutup pintunya. Terima kasih untuk semua musim yang Kau tentukan. Terima kasih untuk masa jaya dan masa di bawah yang telah Kau tetapkan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus setiap kami mencari Engkau karena hal ini. Dan setiap kami hidup bergerak di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pesan ini masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Kita lanjutkan di minggu depan. Tuhan berkati. Amin.